Kumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Pratama Arhan keluar sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020 yang berlangsung di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020 pada Minggu 19 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. PSIS Semarang itu memang tampil luar biasa di laga Timnas Indonesia versus Malaysia. Meski tugas utamanya adalah mengawal pertahanan, namun Pratama Arhan juga aktif menyerang. Di awal-awal laga, sejumlah lemparan ke dalam milik Pratama Arhan merepotkan pertahanan Malaysia. Namun baru di menit 43, Pratama Arhan berkontribusi atas gol Timnas Indonesia. Saat itu, tembakan Pratama Arhan membentur pemain belakang Malaysia. Bola liar langsung disambar Irfan Jaya, hasil itu membuat Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Malaysia. Di babak kedua, Pratama Arhan juga tampil garang. Ia mencetak satu gol dari luar kotak penalti yang memperdaya kiper Malaysia Khairul Fahmi pada menit 50, sehingga membuat Timnas Indonesia unggul 3-1. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia lolos sebagai juara Grup B Piala AFF 2020 dengan koleksi 10 angka. Meski koleksi poin dan selisih gol Timnas Indonesia sama persis dengan Vietnam, skuad Garuda mencetak gol lebih banyak. Finish sebagai juara Grup B membuat Timnas Indonesia bertemu Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Singapura sendiri berstatus sebagai runner-up Grup A Piala AFF 2020. Pemain muda klub Liga 1 PSIS Semarang, Pratama Arhan Alif Rifai, juga sempat mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Tak hanya berkesempatan bermain untuk skuad Garuda Muda, pemain kelahiran Blora, 21 Desember 2001 ini juga ditunjuk menjadi kapten Timnas Indonesia U19. Saat laga uji coba melawan Makedonia Utara di Kroasia pertengahan Oktober lalu. Pratama Arhan Alif Rifai atau bisa dipanggil Arho, lahir dari pasangan suami istri Sutrisno dan Surati. Ibu Arho setiap harinya bekerja sebagai penjual sayur keliling. Rumah sederhana berdinding kayu, beralas tanah, menjadi saksi lahirnya pemain Timnas U19 dari Blora ini. Di dinding kayu itu dijejali foto-foto Arho sejak kecil. Foto sejak dia pertama kali tercatat sebagai pemain SSB Putra Mustika Blora, sampai foto sebagai pemain Timnas U19. Sejumlah medali yang dikemas dalam figura juga tampak rapi menggantung di dinding kayu. Tinggal di Duku Karangnono, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Blora, atau berjarak 17 km dari pusat kota Blora, tidak menyurutkan cita-cita Arho untuk menjadi pemain bola dengan segudang prestasi. Ternyata, darah sepak bola yang dimiliki Arho turun dari kakaknya yang juga pemain bola di SSB Putra Mustika. Dari SSB Putra Mustika, dia memulai karirnya sebagai pemain sepak bola. Saat itu, Arho masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Selepas lulus, Arho mencoba peruntungan dengan mendaftar di Akademi Terang Bangsa Semarang. Terang Bangsa membuat karir Arho kian mentereng setelah akhirnya dia didapuk dalam kesebelasan PSIS U18.
Kualitasnya yang tidak diragukan, akhirnya dia diproyeksikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni PSIS U20. Pertama gabung timnas, banyak asam garam yang mampu dipetik Arho selama di Kroasia. Selain digembleng dengan latihan yang disiplin, dia juga berkesempatan tanding melawan sejumlah tim dari berbagai negara. Dari situ, Arho menunjukkan kualitasnya. Kalau itu pertama main di luar negeri, agak punya pikiran minder. Tapi berjalannya waktu, oh ternyata sama saja. Cuma kalah postur saja. Kita harus lebih kerja keras agar lebih unggul, terangnya. Meski didapuk sebagai pemain belakang, dia juga kuat dalam menyerang. Terbukti, dia mampu mencetak 1 gol dan 2 assist selama pemusatan di Kroasia. Selain itu, Arho juga dikenal memiliki lemparan yang kencang. Pada uji coba melawan Qatar di Kroasia, Arho mampu mencetak assist lewat lemparan kencangnya yang disambut Sadam Ghaffar. Lemparan super kencang yang dimiliki Arho, tidak sedikit pecinta sepak bola Indonesia berdecak kagum karenanya. Lemparan itu tidak ubahnya seperti tendangan. Beberapa kali terbukti, Arho mampu membuat assist yang berujung gol dari lemparannya. Arho mengaku tidak ada teknik khusus bagi dalam melakukan lemparan. Dia baru sadar kalau lemparannya begitu kencang saat tergabung di Terang Bangsa Semarang. Saat itu, dia tengah menjalani laga Piala Gubernur di Purwokerto. Waktu itu saya coba ternyata bisa, tidak ada teknik khusus. Saya lempar ya lempar saja seperti orang lain lempar, katanya. Karirnya yang moncer seperti saat ini tak luput dari dukungan keluarga. Sejak kecil, keluarga sangat mendukung cita-cita Arho menjadi pemain sepak bola. Tidak ada yang bisa diandalkan selain doa dan harapan sebagai orang tua bagi Surati. Dia juga tidak menyangka jika kini anaknya memperkuat timnas. Yang pasti, sejak Arho mulai mengenal sepak bola, sejak saat itu juga Surati menaruh harapan berikut dukungan penuh. Sang ayah, Sutrisno, menyebut hanya dukungan dan doa yang bisa diberikan. Terlebih, lebih dari 20 tahun Sutrisno mengidap penyakit dalam. Terakhir, dia divonis mengalami gangguan liver dan jantung. Karena Sutrisno mengalami gangguan kesehatan, kontan yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah Surati. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.